Shalom, kebenaran hari ini 3 Maret 2022 bertemakan bersikap sepantasnya. Sebenarnya sulit untuk menemukan satu kata yang patut digunakan untuk menunjukkan sikap kita yang seharusnya terhadap Tuhan. Biasanya kata yang digunakan adalah ekstrim. Kita harus ekstrim, harus fanatik, harus memiliki intimasi atau keintiman, nekat, sepenuh hati, segenap hati, dan lain sebagainya. Sejatinya kata-kata itu tidak cukup mewakili bagaimana sikap kita seharusnya terhadap Allah. Suatu hari nanti, saat kita menghadap Allah, kita baru bisa mengerti sepenuhnya bahwa Dialah yang empunya kerajaan, kuasa, kemuliaan, dan bahwa hanya Dialah yang layak dimuliakan, ditinggikan, bahkan diagungkan. Bahwa Dia yang menciptakan segala sesuatu, berhak memiliki segala sesuatu, dan semua yang diciptakan hanya bagi Dia. Dia adalah Allah Israel, Elohim Yahweh, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Allah dan Bapa kita semua. Berbahagialah orang-orang yang pada waktu menghadap Allah Bapa telah selesai dengan dirinya sendiri. Artinya, orang yang telah mempersembahkan hidupnya tanpa batas kepada Allah. Kata tanpa batas ini juga mewakili kata ekstrim, fanatik, radikal, nekat, dan lain sebagainya. Pada saat itulah seseorang baru akan menyadari betapa layak dan pantasnya segala sesuatu bagi dia. Karena memang segalanya dari Dia, oleh Dia, dan bagi Dia. Namun sejujurnya, kita juga terlanjur memiliki irama hidup yang salah. Kita sudah terlanjur memiliki gaya dan cara hidup yang egosentris dan antroposentris, di mana manusia sebagai pusat, bukan teosentris. Tetapi kita masih memiliki kesempatan untuk bertobat. Kita masih memiliki kesempatan untuk mengubah diri. Oleh sebab itu, mari kita belajar dan bersikap sepantasnya kepada Allah. Dalam Alkitab kita menemukan orang yang benar-benar ekstrim, fanatik, nekat mengasihi Dia seperti Abraham. Hidupnya dirampas sepenuhnya oleh Allah, bahkan tersirat bagaimana Abraham tidak berhak memiliki apa yang tersayang dalam hidupnya kecuali Allah sendiri. Dia harus meninggalkan kampung halaman, juga keluarga besarnya. Dia harus keluar dari negerinya dan dia tidak boleh kembali. Dia harus melewati tahun-tahun yang panjang dalam kesepian tanpa anak yang akan mewarisi kekayaannya. Sampai sempat dia menjadi tawar hati dan mau menyerahkan warisannya kepada salah satu hambanya, Eliezer. Bahkan ketika dia sudah memiliki anak, Allah pun mau merenggutnya. Hebatnya Abraham bersedia. Demikian pula dengan Musa. Hidupnya juga dirampas untuk memenuhi panggilan memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan yang paling kita kagumi adalah Tuhan kita, Yesus Kristus, yang prinsipnya, makananku adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya, tercantum dalam Yohanes 4 ayat 34. Kemudian ada Rasul Paulus serta murid-murid yang lain juga menunjukkan kehidupan seperti demikian. Kata percaya yang ditulis Alkitab untuk orang pada zaman itu terkait dengan perbuatan. Jadi kalau orang Ibrani percaya kepada Tuhan Yesus, berarti nyawa, keluarga, harta, seluruh hidupnya harus dipertaruhkan.
Itu tidak sama dengan percaya yang dimiliki orang di abad-abad berikut ketika sudah tidak ada penganiayaan lagi. Sangat jauh berbeda dengan percaya orang pada zaman ini. Para teolog merumuskan kata percaya di atas kertas dan dipahami secara nalar. Hal ini menjerumuskan banyak orang Kristen dalam fantasi berteologi, fantasi berdoktrin, dan berdebat dalam ajaran. Padahal percaya adalah tindakan. Seperti Abraham, tindakan Abrahamlah yang membuat dia disebut sebagai bapa orang percaya. Jadi kalau dikatakan dibenarkan oleh iman, itu berarti dibenarkan oleh tindakan berdasarkan apa yang Allah kehendaki, bukan sekedar perbuatan baik. Untuk bisa mempercayai Yesus sebagai anak Allah itu juga bukan sekedar meyakini dalam pikiran saja, jika kata percaya tersebut dikenakan pada zaman itu. Percaya kepada Tuhan Yesus menjadi konyol di mata manusia di sekitarnya. Anak tukang kayu yang dicap pemberontak oleh Kekaisaran Roma, yang dicap sebagai penghujat Allah oleh juru bicara resmi dari para pemimpin dan pemuka agama, malah dipercayai sebagai anak Allah. Tetapi sejatinya orang yang percaya adalah orang yang beruntung. Ingat, percaya bukan hanya sebuah keyakinan dalam pikiran. Jika kita membaca konteks zaman, maka Alkitab menunjukkan bahwa percaya itu termasuk seluruh tindakan dan perbuatan. Ironis, kalau hari ini orang cukup merumuskan atau mendefinisikan percaya sebagai sekedar aktivitas nalar. Kalaupun tidak diucapkan tetapi dikesankan seperti itu. Semua dijawab dengan rumusan doktrin dan ajaran, yang itu ternyata malah membunuh kekristenan. Buktinya hari ini kita lihat kekristenan menjadi begitu suram dan suam. Mari kita kembali kepada kebenaran Alkitab yang murni, kehidupan Tuhan Yesus yang menjadi teladan kita. Dan Paulus mengatakan, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Filipi 1 ayat 21. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita denganmu sekalian. Filipi 2 ayat 17. Kalau kita bertemu dengan Tuhan suatu hari nanti, kita baru tahu bahwa Dia segalanya dalam hidup ini. Kita harus berubah. Betapa indahnya hidup ini. Walaupun di mata manusia kita bisa konyol, tetapi inilah standar yang seharusnya. Jangan menunggu nanti di hadapan Allah. Baru kita sadar bagaimana sepantasnya kita bersikap kepada Tuhan. Jangan menunggu nanti. Di hadapan Allah kita baru sadar bagaimana sepantasnya kita bersikap kepada Tuhan. Demikian kebenaran kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.